Baik, terima kasih Pak Dir yang sudah memberikan jawaban secara lengkap dari pertanyaan teman-teman. Kita buka sesi berikutnya, perkara lain. Oh, banyak perkara lain. Yang belum dulu. Ada Mas Jamal, Mas Yus, Mas Wahyu, biar sekalian. Di belakang, Mbak Ainis, ya. 4 ya. Mas Jamal, silakan. Dengan kamera barunya, silakan. Tes, selamat malam Pak Direktur, Mas Zubir. Ada satu pertanyaan aja Pak terkait fakta persidangan kasus Bea Cukai yang dari pihak Blu-ray. Dalam persidangan itu terungkap adanya berita acara pemeriksaan Pak. Artinya kan sudah sampai di tahap penyidikan ya, sudah terungkap di penyidikan. Itu adanya keterlibatan Raffi Ahmad Pak. Di dalam percakapan dengan saksi Siti dan Yohanes itu terungkap Pak, Raffi Ahmad ini saat berada di Amerika Serikat itu dia mengunjungi kantor Blu-ray Cargo cabang Amerika Serikat. Dia meminta untuk dikirimkan laptop dan iPhone dari Amerika ke Indonesia melalui jalur udara di Bali. Nah, artinya kan di penyidikan sudah ada nih Pak, jadi tidak perlu lagi menunggu hasil persidangan dari JPU. Apakah tim penyidik dengan berkas penyidikan yang masih berjalan ini, apakah akan memanggil Raffi Ahmad ini sebagai saksi Pak? Lalu apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang iPhone dan laptop itu dari luar negeri ke Indonesia itu Pak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Jamal terkait dengan perkara Bea Cukai. Pak dulu berarti ada lagi? Pak Dir, ya di sana sudah kode-kode Pak Dir. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Ini kalau dibuka sampai malam nih. Yang pertama dari Mas Jamal ya. Baik, untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang untuk pemberi ya, ini memang karena sudah ada di persidangan, itu sudah jadi fakta persidangan. Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Tapi kami memang masih ada perkara untuk si penerima. Penerima itu ada 4 tersangka, dan ini perlu saya update juga untuk yang 3 tersangka, saudara R dan kawan-kawan, ada yang 3. Itu minggu kemarin mungkin sudah diupdate oleh Jubir ya, sudah dilakukan tahap 2 ke penuntutan, jadi akan masuk ke persidangan juga. Tapi kami masih punya ada penyidikan untuk tersangka lagi, saudara B. Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi muncul, itu juga akan diklarifikasi atau akan didalami lagi oleh tim penyidik. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam partai yang besar gitu ya. Jadi saya mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Nah, sejauh ini kita belum sampai ke sana.
karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Belum. Mari kita sedang berkonsentrasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, seluruh sektor pelaku ekonomi, mari kita bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi kita dalam keadaan yang baik, tumbuh, dan marilah kita saling bekerja sama, karena apapun masalah ekonomi ini banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, sehingga mari kita saling bergandengan tangan, saling merapatkan barisan, saling bekerja sama satu sama lain untuk memperkuat ekonomi kita. Ya, kalau sesuatu itu dimasukkan ke Indonesia atau keluar Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan tentang bea cukai gitu ya. Jadi ini sebenarnya harus didalami oleh KPK terlebih dahulu sebelum mengambil satu kesimpulan. Cara melakukan pendalaman, Bang Tifal, yang pertama tentu JPU KPK perlu untuk memperdalam ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pihak lain termasuk tersangka di dalam proses persidangan. Yang kedua, Bang Tifal, jika dibutuhkan, KPK dapat melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, RA ini, atau juga pihak Blu-ray itu sendiri di tahap pemeriksaan. Itu belum untuk perkara gitu ya, baru sekadar tahap konfirmasi. Jadi memang harus dilengkapi dulu data-datanya, keterangannya, informasinya, baru kemudian diambil satu kesimpulan. Bang Tifal. Oke, sehingga menurut Anda tidak bisa serta-merta merujuk pada fakta dalam persidangan si John Field ini, tapi harus ada pemanggilan terhadap Raffi Ahmad juga, begitu? Selama memang dibutuhkan keterangan, maka cara untuk dapat memperoleh keterangan tersebut adalah dengan melakukan pemanggilan, dipanggil. Konteksnya itu apa? Karena ini kan KPK mendapatkan keterangan di depan persidangan. Ada informasi yang disampaikan oleh seorang pihak bahwa ada penitipan barang-barang untuk dimasukkan ke Indonesia dari otoritas dari wilayah luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Nah, tentu kan konteksnya itu, apakah konteksnya ini adalah importasi? Kalau importasi, maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai. Kalau ini bukan merupakan importasi, ini maka konteksnya apa? Apakah titip secara pribadi? Nah, kalaupun memang misalnya ternyata ada keterangan seperti itu, memang KPK juga tidak boleh langsung mengambil kesimpulan benar atau tidak itu, bahwa memang ada penitipan seperti itu. Jangan-jangan tidak jadi titip, misalnya begitu kan. Jadi yang diperlukan Bang Tifal adalah melakukan cross check ke semua pihak untuk mendudukkan perkaranya dengan jelas, kejadiannya dengan jelas, baru yang kedua dilihat. Kalau memang ada sebuah kejadian, apakah kejadian tersebut merupakan satu bentuk pelanggaran hukum atau bukan, Bang Tifal? Tapi kalau saat ini Anda melihatnya, sorry saya potong, tapi kalau kemudian Anda melihat konstruksi yang ada sekarang setidaknya dari sidang John Field itu tadi, Anda melihat ada pelanggaran nggak dari situ? Ya, saya lihat karena belum ada cross check yang cukup gitu ya, susah juga kita mengambil kesimpulan, Bang Tifal. Kalau itu barang memang benar-benar dimasukkan ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan di bidang bea dan cukai, itu penyelundupan kan. Nah, kalau penyelundupan, KPK tidak berwenang, Bang Tifal, menangani kasus penyelundupan. Yang menjadi kewenangan KPK itu adalah perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang terkait dengan tindak pidana korupsi, misalnya TPPU-nya gitu. Kalau penyelundupan itu menjadi kewenangan dari PPNS di bea dan cukai gitu ya. Jadi sekali lagi Bang Tifal, yang perlu adalah untuk melakukan cross check. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh seseorang di depan persidangan itu kan di bawah sumpah. Dilakukanlah cross check untuk menguji kebenarannya. Jika dibutuhkan, bisa dilakukan pemanggilan untuk memperoleh keterangan dari yang bersangkutan. Panggil saja. Karena kan ini publik juga perlu mendapatkan informasi yang benar agar publik tidak menaruh prasangka yang buruk terhadap seseorang. Juga publik juga harus mendapatkan kejelasan juga. Ya memang semuanya harus diambil kesimpulan kalau sudah ada cross check terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru juga, Bang Tifal. Oh, Ibu Gading. Nih, Gading. Lu kan ada di situ, Ding. Nah, tuh. Bener kan, nih? Coba gimana, Ding? Ada panon di kita. Oh, itu gila sih. Ajarin dong. Kita di Amerika, baru tugas. Iya. Kita lagi damet ke tugas, kita makan makanan Indonesia di Awang Kitchen di seberangnya. Ya, lalu udah kita ke sebelahnya nih. Itu oke, terus Begitu kita ke sebelahnya Indojaya, ada orang-orang dari sebelah memang minta foto. Minta foto, habis minta foto ya. Masa kita orang minta foto orang Indonesia, masa kita nggak kasih sih? Ya
Udah lupa namanya siapa waktu itu. Orangnya siapa nggak tahu, namanya Blu-ray aja sampai rame baru tahu. Jadi begitu kita lihat lagi video pas kita di sana, oh iya namanya Blu-ray. Nah orang sana nggak ada basa-basi lah, misalnya kayak orang Indonesia, kalau kita masukin barang ke Indonesia, kalau misalnya mau masukin barang, bisa ke kita, iya, kan kita begitu, iya. Tapi kan kita tindak lanjutin kita pesan apa enggak kan nggak jadi atau apa gimana? Kenapa jadi rame gitu loh? Lu juga nggak ada yang minta nomor telepon dan lu nggak kasih nomor telepon, kita juga nggak ada kan? Namanya aja nggak tahu siapa. Blu-ray-nya aja tahunya sekarang nggak tahu namanya, yang kita tahu kan cuma Awang Kitchen doang. Ya, jadi begitu. Terima kasih. Oke. Iya, maksudnya ibaratnya kalau misalnya ya, bukannya sombong tapi misalnya kayak Raffi mau beli iPhone ngapain jauh-jauh ke Amerika, beli aja ke ambasador. Iya juga sih. Ya udah Nyo, terima kasih Nyo. Sukses nih. Ya sama-sama, terima kasih. Nggak boleh fitnah. Utama, saya serius sedikit. Ini terkait nama saya dibawa-bawa dalam satu berita yang tidak enak. Karena mungkin dulu saya sering sekali dibilang pencucian uang lah, inilah, itulah. Tapi waktu itu mungkin buat saya ya memang nggak terjadi dan saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Maksudnya tuh mungkin saya santai itu karena dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada nanti instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan hal yang tidak benar ini seluruh-seluruhnya. Dan alhamdulillah pendampingan hukum ini saya dibantu oleh Pak Hotman untuk meluruskan yang sejelas-jelasnya atas dasar hukum dan fakta yang beliau kan lebih tahu tentang hukum dan lain-lain. Jadi sedikit saya ingin jelaskan. Waktu itu memang benar saya berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading dan Desta. Gading dan Desta nggak ikut maraton. Yang ikut maraton saya sama Ariel di Chicago maraton. Itu major maraton loh. Dan juga istri saya juga ikut. Dan di situ banyak para pelari-pelari Indonesia. Saya juga sambil ngecek mereka. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025 Ya. mendekati hari pernikahan waktu sama istri. Kan kita kan sama kalau sama istri saya kan. Oh sayang. Ya. Baru nakal jalan terus. Iya, saya udah enggak. Sudah. Jadi saya sama Nagita, sama Ariel, sama Gading, sama Desta. Setelah saya lari, saya ngecek teman-teman Indonesia sambil berlari, warga negara Indonesia yang lari, kita kasih semangat. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Di New York juga sama, saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indonesia Indo Java, ada juga itu Indo Java itu toko kelontong yang isinya memang produk-produk Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia, produk Indonesia di sana. Kalau Awang Kitchen itu sudah cukup lama. Ada banyak teman-teman pejabat, teman-teman public figure, teman-teman udah terkenal sekali. Kita up. Itu dua itu menjadi destinasi kita. Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor, kita kibarkan bendera merah putih di New York. Waktu itu ada vlognya kok di Rans Entertainment. Nah, jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya itu apa namanya Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya. Loh, ya sudah kami foto Di depan tokonya. di depan toko. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat Mas Raffi boleh ngelihat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak. Ya. Kami harus pergi lagi karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat. Nah ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini Blu-ray ini kita bisa kirimin.
bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang, oh enggak saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya, oke nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu, intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun nggak ingat. Memesan pun Enggak. Maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung, kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka? Kok dibilang, nah ini Awang Kitchen, bisa teman-teman lihat. Ini Awang Kitchen, ini saya bangga dengan Awang Kitchen, Indonesia Restoran kok. Saya di situ sebagai utusan presiden, teman-teman. Nah, itu dia tuh. Nah, tuh, ada Desta, ada Ariel. Ini kita bareng-bareng, kita support. Ini yang namanya Awang Kitchen ini, banyak orang Indonesia datang, ngajakin foto sama saya, sama Ariel. Ya kita terima. Saya senang kok, kita senang. Orang Indonesia semua pada datang, pada heboh ya. Bukan karena saya sih, karena Ariel sih. Karena Ariel Desa Gading. Nah, setelah dari sini, nah itu tuh, Koko Awangnya tuh. No, yang itu tuh. Yang itu Koko Awangnya, teman kita. Senang, saya undang siapapun itu datang. Malah ditraktir semuanya sama kita lah di situ lah. Ada yang itu. Nah, lo sambil Ariel bayangin aja. Segitu mulianya Ariel nyanyi untuk menghibur di sana. Ini tanpa dibayar, tanpa apa, karena ini kesadaran kita aja untuk mensupport teman-teman yang punya usaha. Nah, lalu kita ke Indo Java. Ini seperti toko kelontong yang memang isinya adalah produk-produk Indonesia. Nah, ini nih. Nah, di sampingnya ataupun di depannya lah kira-kira lah. Ini saya jelaskan secara detail. Ini kok suaranya begitu sih? Ya begitulah. Nah, ini aja Indo Java ini kita support. Kenapa? Karena sudah lama ibu ini aja saya agak lupa namanya. Dia seneng banget setelah kita datang aja. Aduh Mas Raffi terima kasih ya. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika bisa pesan di situ. Nah gak lama, nah ini Blu-ray nih yang tiba-tiba ujung-ujung saya dibilang pesan dan lain-lain. Gak ada saya pesan sama sekali. Nah itunya Awang Kitchen di sebelah. Nah itu Indo Jaya. Pokoknya di samping Indo Jaya atau di samping Awang Kitchen, saya aja lupa. Nah inilah nih, ujung-ujung dia panggil saya. Itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini, lupa namanya. Nah sama pokoknya ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto saya sama Gading. Ariel lagi masih ngerokok kayaknya. Habis itu menyusul lah. Ariel juga ada fotonya juga sama Desta kan. Nah di sini saya di sebatas ini basa-basi terjadilah sedikit basa-basi di situ Mas Raffi spontan ya saya bilang spontan, saya bilang gitu Mas. Oke. Si ceweknya bilang si apa? Ceweknya Nawarin. Dia yang menawarkan kok. Itu pun satu handphone ngapain sih? Uang receh juga enggak dibawa uang receh apa? Bukan lagi cuma satu handphone, dia sekarang mendingan beli. Oh jadi isu nasional gitu loh. Satu handphone dibilang satu laptop kenapa? Nah tuh ada foto setelah itu foto Ariel sama Desta. Yuk nggak masuk ke dalam kan? Ya, saya pokoknya dia ngebuka masih ini masih cuma ngeliat, oh iya, kita kan harus pergi Pak. Iya. Udah setelah itu, tapi ada Ariel, ada Desa, ada Gading, kenapa saya yang di tapi nggak apa-apa, saya tahu segala resiko apapun, ya mungkin. Jadi intinya waktu dia basa-basi, reaksi kamu gimana? Waktu ditawarkan, mau nggak ada iPhone baru gitu loh? Reaksi kamu apa? Oh ada iPhone baru, saya nggak tahu. Tanya sama istri saya ini, jadi saya harus bongkar rahasia. Saya ini orang yang paling gaptek. Sama. Saya ini cara. Gak waktu si cewek Blu-ray itu nawarin, mau nggak kita kirimin iPhone baru? Reaksi kamu apa? Tidak mau. Dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti. Ada salah satu. Karena dia ada chat dia. Okay. Dia ada chat dia bilang gratis. Saya bilang, dia ngomong ke saya, enggak, saya nggak usah, nggak mau kalau gratis saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja dia bilang kalau pesan, iya udah nanti kalau ada yang itu pesan, oke, saya hanya sebatas gitu aja. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.